Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 342 Siapkan hadiah. Menghadapi masalah ini bukan hanya satu atau dua keluarga yang ragu-ragu. Salah satu klan keluarga menengah kota Bulan Berawan sedang berada di tengah-tengah pertemuan dengan para tetua mereka saat mereka sedang membahas masalah ini. Ketika mereka mendengar bahwa mereka telah diundang, beberapa tetua mengerutkan kening. Kepala keluarga memegang undangan di tangannya dan menatap seorang lelaki tua yang duduk di sebelah kirinya dan bertanya, "Tetua Agung, apa pendapatmu tentang masalah ini? Haruskah kita hadir? Atau tidak?" Orang tua itu mengelus jenggot putihnya yang panjang dan melirik undangan merah itu dan berkata, "Guan Silin ini sedang mendirikan sebuah klan, namun klan itu hanyalah klan kecil. Klan itu tidak dapat dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang berakar di kota Bulan Berawan ini, jadi meskipun kita tidak hadir, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi..." Suaranya berhenti sejenak dan melanjutkan, "Guan Silin ini adalah pemuda yang sangat menjanjikan dan memiliki banyak prospek, dia tidak terlalu mencolok tetapi kita tidak bisa mengatakan itu untuk jangka panjang. Bahkan jika kita mengambil kekuatannya sendiri, dan hanya melihatnya berdasarkan hubungan dekatnya dengan keluarga Feng. Ini sudah cukup untuk membuat keluarga Guannya mendapatkan pijakan yang kuat di kota ini, itulah sebabnya, kepala keluarga, saya sarankan Anda untuk mencari tahu dari klan keluarga lain tentang rencana mereka sebelum mengambil kesimpulan. Tidak akan terlambat untuk memutuskan saat itu." Kata-kata tetua agung itu benar. Kepala keluarga mengangguk setuju dan memberi isyarat agar bawahannya bertanya-tanya. Di sisi lain, ketika mereka mendengar bahwa Guan Silin telah membangun rumah bangsawan baru dan akan mendirikan klan keluarga Guan baru 3 hari kemudian, semua orang di keluarga Guan memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Saat ini, seluruh suasana di rumah bangsawan Guan sangat suram dan menyesakan. Aku tidak menyangka bocah kurang ajar dan bodoh itu benar-benar tumbuh begitu cepat. Sudah berapa lama? Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membangun seluruh istana. Seorang pria parubaya menggerutu dengan cemberut, jelas merasa cemburu atas prestasi Guan Silin dan pada saat yang sama, ada juga sedikit rasa iri di hatinya. Dia sudah memutuskan hubungan dengan kita dan telah mengakui Feng Xiao sebagai ayah asuhnya, katakan padaku, bagaimana mungkin kediaman Feng tidak membantunya?" Kepala keluarga itu duduk di kursi utama dengan ekspresi cemberut. Setelah mendengar kata-kata ini, dia berbicara setelah mempertimbangkannya cukup lama, "Aku tidak yakin apakah keluarga Feng telah membantunya dengan cara apapun, tetapi dia memang memiliki beberapa keterampilan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menyandang gelar sebagai orang pertama dalam daftar peringkat kuning pasar gelap." Mengingat masa lalu buruk yang pernah mereka lalui dengannya, orang ini bahkan berinisiatif untuk memutus semua hubungan dengan mereka. Awalnya, mereka masih mengira bahwa dia akan lari seperti anjing yang dipukuli dan memohon mereka untuk menerimanya kembali. Siapa sangka, dia ternyata telah mengakui Feng Xiao sebagai ayah asuhnya dan sekarang, dia bahkan akan mendirikan klan Guan miliknya sendiri. Tak peduli apakah klannya besar atau kecil, mampu mencapai prestasi seperti itu di usia semuda itu memang luar biasa. Kepala keluarga tua ada di sini. Suara pelayan itu bergema dan semua orang saling memandang dan segera berdiri untuk menyambutnya. Ketika lelaki tua itu masuk sambil membawa tongkat jalannya, tatapan semua orang tertuju padanya sementara dia membalas tatapan mereka dengan pandangan tajam dan akhirnya tertuju pada kepala keluarga. Kepala keluarga Guan maju untuk mendukungnya dan menuntunnya ke tempat duduknya dan bertanya, "Ayah, mengapa Anda datang? Izinkan saya bertanya, apakah Silin mengirim undangan?" Ketika mendengar kata-katanya, semua orang di aula saling memandang dan menundukkan kepala. "Tidak." Suara kepala keluarga Guan terdengar sedikit tegang. Sepertinya dia tidak menyangka ayahnya akan peduli dengan masalah ini. Ketika mendengar undangannya tidak kunjung datang, kepala keluarga Guan mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Sekalipun tidak ada, saat kamu menghadiri perayaannya di kediaman barunya, sebaiknya kamu persiapkan hadiah yang pantas.